Semangkuk mie jelek ini, oke, aku akan pakai mie jelek ini. Untukmu yang berbohong tanpa persiapan. Kenapa kamu hari ini pengecut banget? Kenapa tidak berani melawan? Apa karena aku benar? Lalu lihat ini, apa ini? Pangsit Yudeng. Aku suruh kamu ikut camper. Lawan dong. Ya, aku memang tidak berani melawan. Aku memang menggoda Ouyang. Aku menggoda dia, terus kenapa? Aku menggoda dia, aku bersamanya. Kamu punya masalah? Dasar perempuan jalang, aku tahu. Aku tahu kamu akhirnya mengaku. Kamu menggoda Ouyang kan? Dasar perempuan jalang. Pelakor busuk. Dasar pelakor busuk. Pelakor, dasar pelakor busuk. Li Weiwei. Pelakor. Li Weiwei. Kamu ngapain? Kakak, kamu datang tepat waktu. Perempuan jalang ini mengaku dia menggoda Ouyang. Bahkan bilang dia sudah jadian dengan Ouyang. Damn. Ayo, pergi dari sini. Kakak, kenapa kamu selalu membelanya? Kamu lupa dia menuangkan anggur padaku. Li Weiwei, sudah cukup belum ulahmu? Mama lookin. Ayo pergi. Baju kotormu itu, nanti serahkan ke mereka untuk dicuci. Setelah bersih nanti, aku akan antar sendiri ke kamu. Mia, aku benar-benar minta maaf untuk hari ini. Kami sudah memanjakan Weiwei terlalu lama. Nanti kalau ada waktu, aku akan bawa Weiwei datang sendiri untuk minta maaf, oke? Aku juga tidak tahu kamu suka model apa. Aku siapkan beberapa baju, kamu bisa pilih sendiri. Kalau tidak ada yang disuka, bisa ganti yang lain, tidak masalah. Aku tunggu di bawah. Pilih yang bagus, jangan sungkan. Jaga baik-baik. Nona Lin, silakan pilih. Membeli makan saja lama banget, aku hampir mati kelaparan. Kamu kenapa di sini? Kantorku kok jadi begini? Bagaimana? Romantis kan? Aku minta bantuan resepsionis untuk menghiasnya. Makan siang penuh kasih sayang. Kamu datang ke sini untuk mengantarkan makanan untukku. Ini baru namanya kerjaan yang benar. Aku kelaparan banget. Makanan ini beli di mana? Beli apaan sih? Ini semua masakan Tante Wang sendiri loh. Tante Wang? Maksudmu Tante Wang yang dulu kerja di rumah kalian itu? Bukannya dia udah resign dari dulu? Demi kamu, dia khusus datang ke rumah Tante Wang maksa dia masakin. Semuanya makanan favoritmu waktu kecil. Rasanya sama kayak waktu kecil kan?
Nanti aku bakal anterin makanan buat kamu tiap hari. Kamu mau makan apa? Bilang aja ke aku. Nanti aku kasih tahu Tante Wang biar dia masakin. Oh iya, kamu tahu nggak? Tadi di bawah, aku ketemu lagi sama si perempuan jalang Lin Meia itu. Dia bohong bilang dia sekretaris kamu. Bahkan berani beli makanan murahan di warung pinggir jalan. Mau dibawa ke sini buat kamu makan? Bikin mual aja. Kalau aku nggak kasih pelajaran, dia pikir kamu gampang ditipu. Lagi pula aku udah berhasil bikin dia ngaku. Dia sengaja merayu kamu. Jangan sampai kamu tertipu sama dia. Dia mana? Jangan-jangan dia beneran sekretaris kamu? Memang kenapa? Dia nggak boleh jadi sekretarisku? Aku yang suruh dia beli makanan di warung pinggir jalan. Sampai sekarang belum balik juga. Apa kamu ngapa-ngapain dia? Udah nggak usah telepon dia. Abangku udah bawa dia pergi. Biarkan dia hilang aja. Orang kayak gitu nggak pantas jadi sekretaris kamu. Jangan carry masalah buat diri sendiri. Makan dululah. Aku khusus anterin buat kamu. Makan dikit aja dong. Iya, aku nggak berani melawan. Aku emang sengaja merayu Ouyang. Aku rayu dia emang kenapa? Aku rayu dia dan sekarang kami pacaran. Ada masalah? Kamu lihat kan? Waktu itu ada yang rekam. Ini buktinya. Sudah ku tahu. Akhirnya kamu ngaku juga kan? Dia membawa ke kamu merayu Ouyang. Dasar perempuan jalang. Pelakor. Dasar pelakor. Ngapain liatin aku? Ja odar nggak kerja merayu kamu. Aku kasih pelajaran dikit nggak boleh ya? Pak Li. Baju yang Bapak pindahin untuk Nona Lin. Dia tidak memilih satu pun. Kenapa? Dia tidak suka? Dia malah beli sendiri di toko kecil seberang. Oke, aku paham. Kalau begitu, Pak Li, aku pulang dulu. Halo, Set ini diskon 50%. Harganya berapa? 128. Oke, aku ambil. Kamar pas di mana ya? Di sebelah sana. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Paman Xiaoi. Sama-sama. Tadi aku sudah siapkan banyak baju bagus untukmu. Kamu tidak pilih satu pun, malah nekat beli sendiri. Kenapa? Paman Xiaoli, baju-baju itu terlalu mahal. Aku juga tidak pantas memakainya. Aku tidak bisa menerimanya. Apalagi, tadi kamu bawa aku pergi dari sana. Menyelamatkanku dari kesulitan, aku sudah sangat berterima kasih. Minum jus. Terima kasih.
Turun. Aku tidak mau. Turun. Aku tidak mau turun. Kamu mau apa? Aku tidak mau turun, jangan tarik aku. Aku tidak akan minta maaf, jangan harap. Lepaskan aku, lepaskan. Ouyang, lepaskan. Lepaskan, aku lebih baik mati daripada minta maaf padanya. Lin Meya itu sedang menjebakmu. Kamu malah menyuruhnya jadi sekretarismu. Apa kamu sudah kena obatnya? Lepaskan. Aku tidak akan minta maaf padanya. Lepaskan aku, lepaskan. 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 Lepas. Lepas. Minta maaf. Tidak. Lin Meya sekarang adalah sekretariku. Artinya dia orangku. Kalau kamu ganggu dia, sama saja ganggu aku. Kamu mau minta maaf atau tidak? Kak, kamu tidak membela aku? Lin Meya, kenapa kamu di depan dan belakang beda? Di depanku, kamu mengaku menggoda Ouyang. Sekarang pura-pura apa lagi? Basa-basi lagi? Aku sedang membantumu, tapi kamu malah tidak menghargai. Wei, sudah cukup kamu berbuat onar. Lihatlah dirimu sekarang, jadi seperti apa? Berbuat salah tapi tidak tahu menyesal. Masih saja keras kepala menyalahkan orang lain. Inikah pendidikan yang keluarga berikan padamu? Inikah yang kamu pelajari selama kuliah di luar negeri? Inikah sopan santun yang seharusnya kamu miliki? Paman Xia Oli. Kalian jangan marah-marah seperti ini. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Ada banyak orang di lobi hotel yang melihat, jangan paksa dia. Tidak boleh. Li Weiwei. Hari ini kamu harus minta maaf pada Lin Meya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau nanti aku benar-benar mengabaikanmu. Maafkan aku. Aku tidak seharusnya menuangkan mie dan pangsit udang ke kepalamu. Kepala siapa? Lin Meya. Sudah, aku terima permintaan maafmu. Kamu tidak apa-apa? Apa mungkin ada apa? Aku baik-baik saja kok. Sanggu Mamelukin. Sekali lagi, aku mewakili keluarga kami untuk meminta maaf padamu. Begini saja, sebagai tanda permintaan maaf, aku yang mentraktir. Ajak Meya makan bersama. Sebagai ganti rugi. Ouyang ikut juga, bagaimana? Bagaimana pendapat Meya? Terima kasih. Dari tadi masuk sampai sekarang, tidak bicara sepatah kata pun. Ada masalah? Hari ini di lobi perusahaan, adegan Lin Meya dan Li Weiwei yang berantem itu. Kamu tahu? Aku sudah memberitahu Ouyang untuk segera memecat Lin Meya. Kalau dia setuju, itu bagus. Lin Meya menjadi sekretaris Ouyang. Bagaimana pendapatmu? Apa pendapatku? Aku dan Lin Meya sudah tidak ada hubungan lagi. Dia datang atau tidak ke perusahaan OU. Menjadi sekretaris Ouyang atau tidak. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Justru kejadian ini sekarang jadi ramai diperbincangkan. Aku malah berpikir kita bisa memanfaatkan situasi ini. Sebenarnya di perusahaan sudah ada kabar burung. Lin Meya memutuskan aku untuk mendekati Ouyang. Dia menggoda Ouyang dan menjadi sekretarisnya. Sekarang dia di lobi, di depan semua orang. Secara sukarela mengaku dia menggoda Ouyang. Dan bahkan bersama Ouyang. Menurutmu, setelah kejadian seperti ini, para pemegang saham besar dan kecil di Dewan Direksi masih akan percaya menyerahkan grup OU ke tangan Ouyang? Dan ayahmu, entah dia sudah tahu atau belum tentang ini. Kalau dia sudah tahu, apa reaksinya? Bahkan lebih dari itu, gosip-gosip yang beredar sekarang, kita bisa memanfaatkannya. Dalam rapat perusahaan berikutnya, Berikan tanggung jawab besar kepada Ouyang. Serahkan rencana promosi grup untuk semester kedua kepadanya. Tidak bisa. Dia akan menghancurkan perusahaan. Karena ada kamu di sini,
Kamu tidak akan diam saja melihat Ouyang menghancurkan grup OU. Jadi kamu sudah menyiapkan rencana cadangan. Tunggu saja saat dia gagal, kamu akan maju dan mengambil alih semuanya. Begini, semuanya akan kembali normal. TAPI. Dalam proses ini, semua orang akan melihat dengan jelas. Ouyang hanyalah boneka yang tidak berguna. Begini, dia akan semakin jauh dari posisi ketua dewan direksi. Terima kasih. Sama-sama. Kita ganti tempat makan saja. Sudah di depan, kenapa ganti? Tempat di restoran ini sudah aku pesan dari jauh-jauh hari. Masakan di sini sangat otentik. Aku tahu masakan mereka enak. Hari ini aku ingin mencoba yang lain. Sifatmu yang kadang cerah kadang hujan. Hanya aku yang bisa tahan, tahu? Baiklah, aku akan bilang ke pemiliknya. Kalian di sini sebentar. Oke. Hello. Pak Li Dadang. Pak Wang, maaf sekali. Tempat yang kamu sisihkan untukku hari ini mungkin harus kubatalkan. Ada urusan dadakan, maaf banget. Gak apa-apa kok. Cuma urusan kecil gini, telepon aja ngasih kabar. Ngapain repot-repot datang langsung? Ini juga baru keputusan, dadakan pas udah sampai di bawah. Ya pasti aku kasih tahu dong, kalau nggak nanti. Gimana kamu mau nyisihin tempat buat aku? Jangan ngomong gitu dong. Udah gak apa-apa, kamu sibuk dulu aja, lain kali aku mampir lagi. Oke, aku sibuk dulu ya, dadah. Oak. Hari ini makasih ya. Gak apa-apa. Tapi video kamu tadi udah viral banget di kantor lo. Katanya kamu biasanya jagoan. Oh, hari ini bisa dibully sama Liwei segitulah. Kamu juga nggak melawan. Terus, di depan banyak karyawan kamu ngomong apa? Kamu merayuku. Terus pacaran sama aku. Maksud kamu apa sih? Jangan sampai salah paham. Aku sama sekali nggak ada niat begitu. Itu lebih baik. Aku tadi emosi, dimaki-maki habis-habisan. Sampai masuk ke otak. Aku juga nggak tahu kenapa bisa ngomong gitu. Ngapain liatin aku? Jujur aja, kenapa tiba-tiba mau ganti restoran? Kan udah kubilang aku nggak mau makan di sini. Bohong. Terusin bohongnya. Jangan main-main. Soalnya kakak kamu lagi makan di lantai atas kan? Aku ini ngasih yang terbaik buat kamu, peduli sama kamu. Kamu bilang kakakku, undangan kamu lagi makan di dalam, kita masuk beramai-ramai. Kalau ketemu kan kamu malu. Iya juga ya, kamu kan teman baikku. Kamu mikirin aku banget ya, harusnya aku berterima kasih dong. Sama-sama. Untung aja aku naik enggak ketemu kakak kamu. Kalau enggak,
Aku sebagai kakak iparmu bakal malu mati. Ajak kamu ganti restoran. Makasih ya, udah anterin sekretarisku, repot juga anterin aku. Jengger ya. Kamu harus baik-baik sama sekretaris kamu ini. Kalau suatu hari kamu nakal, bikin dia marah, sekretaris kamu ini bisa kabur loh. Aku siap mengambil alih kapan saja. Ini semua ulahmu dan adikmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Apa maksudmu? Jangan-jangan kau suka Lin Mei ya? Hello, Bulletin. Kamu di mana? Cepat pulang. Ada APA? Nenek menyuruhku pulang. Baiklah, pulanglah. Jangan buat nenek menunggu. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Fujiwara-kan. Tamba sada teko lagi. Baik. Terima kasih. Lebih baik minum sedikit saja. Tidak apa-apa. Selamat datang. Mau pesan apa? Beri aku satu porsi nasi. Baik. Lawan balik. Ya, aku memang tidak berani melawan. Aku memang menggoda Ouyang. Aku menggoda dia, terus kenapa? Aku menggoda dia dan sekarang kami pacaran.
Ada masalah? Dasar wanita jalang. Sudah kuduga kau akan mengaku. Kau mengaku menggoda Ouyang. Pelakar saya Lam. Ouyang, turun kau. Li Weiwei, apa yang kau lakukan? Kakak, datang tepat waktu. Wanita jalang ini mengaku menggoda Ouyang. Dia bahkan bilang dia sudah pacaran dengan Ouyang. Diam. Kakak, kenapa kau membelainya? Kau lupa dia menyerangku dengan anger merah? Li Weiwei, sudah cukup keributanmu? Memelukan. Ayo pergi. Inilah sekretaris baru hasil keputusanmu sendiri. Lulusan luar negeri dari Paris, murid terbaik rekomendasi dosen. Ayah, ini salah paham. Ayah. Wanita ini bernama Lin Meiya, seorang yatim piatu. Dia diadopsi oleh ayah angkatnya sejak kecil. Ayah angkatnya mengelola warung makan pinggir jalan. 3 tahun lalu dia kuliah di Eropa. Awalnya dia berpacaran dengan seorang manajer di perusahaan kita. Tapi baru-baru ini dia kembali dari studi di luar negeri. Salah mengambil koper dengan Ouyang di pesawat. Sejak itu terus-menerus mengganggu Ouyang. Sekaligus langsung putus dengan pacarnya. Entah pakai cara apa. Bisa jadi sekretaris Ouyang. Kakak, kamu salah paham. Chen Zhe yang memutuskan Lin Meiya. Yui, beritahu Departemen HR. Segera pecat Lin Meiya. Suruh sekretaris yang dulu kembali. Ayah, kemampuan kerja Lin Meiya sangat bagus. Hari ini Li Weiwei yang mengganggunya. Dia baru ngomong begitu karena emosi. Dia sama sekali tidak menggoda aku, kami juga tidak bersama. Gadis baik. Gadis yang sopan, bisa ngomong seperti itu? Bagaimana pandangan seluruh perusahaan terhadapmu, kamu tahu? Bagaimana kamu bisa meneruskan perusahaan ini nanti? Coba katakan. Aku tidak peduli bagaimana mereka memandang. Lagi pula aku juga tidak berencana meneruskan perusahaan ini. Lin Meiya tidak bersalah. Kalau ayah memecat Lin Meiya, maka pecat aku juga sekalian. Anak durhaka. Mau ditambahin apa lagi? Tidak usah. Makanlah. Kapan keluar? Sudah beberapa hari. Bukannya masih setahun lagi? Aku berperilaku baik. Dibebaskan lebih awal. Kamu baik-baik saja? Xiaorui baik-baik saja? Hal seperti ini. Kenapa tidak dihentikan lebih awal? Maaf ayah. Aku sudah memperingatkan Ouyang. Suruh dia memecat Lin Meiya. Tapi perkembangan sampai seperti ini. Juga di luar perkiraanku. Kamu tinggal di luar sudah terbiasa? Lumayan. Bagus kalau sudah terbiasa. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Ayah juga istirahat lebih awal. Ayo, jangan nangis lagi. Jangan nangis. Lihatlah betapa sedihnya. Sudahlah menangis sampai tidak cantik lagi. Berhenti menangis. Nanti saat kakakmu pulang,
kita akan bicara baik-baik dengannya. Kakek, ayah ibu, kenapa memanggilku buru-buru? Ada apa? Berdiri. Hei sana. Duduk di sana. Lead on. Kamu bagaimana sih? Dia kan adik kandungmu. Bagaimana bisa kamu membantu orang lain untuk mengganggu adikmu? Dari kecil sampai besar, Wei Wei bahkan tidak pernah disentuh sehelai rambut pun. Tidak pernah disentuh. Lin Meya itu berani memukulnya. Dia kan sekretarisnya Ouyang. Besok kamu bawa kita semua keluarga untuk mencarinya. Ayah, kamu juga ikut bersama kita. Aku ingin tanya dia berani memukul orang. Aku pergi. Kakek, ayah ibu, ada apa kita bicara baik-baik? Jangan buru-buru. Marah-marah tidak baik untuk kesehatan. Wei Wei, jangan menangis. Berlebihan. Karena hari ini, Wei Wei sendiri yang membicarakan hal ini. Maka sebagai kakak kandungnya, aku merasa sangat perlu. Di depan kakek, ayah, dan ibu. Membicarakan hal ini. Wei Wei adalah keluarga kita. Anggota termuda dalam keluarga ini. Dan juga adik kandungku. Aku selalu sangat menyayanginya. Aku ingat waktu kecil Wei Wei sangat lucu dan polos. Gadis yang baik hati, makanya kakek ayah ibu sangat menyayangi dan memanjakannya. Bahkan sampai memanjakan berlebihan. Entah mengapa, setelah besar Wei Wei tiba-tiba menjadi sangat arogan, sombong dan tidak tahu diri. Kalian mungkin tidak tahu, Wei Wei kita di luar seperti apa. Bisa dibilang tidak tahu malu. Makanya sebagai kakak kandungnya, saat dia bermasalah, saat dia mempermalukan diri di luar, aku merasa sangat perlu untuk mendidiknya. Kamu mendidiknya? Menurut Wei Wei, Lin Meya itu mengancam bilang, dia mau ngurusin Vivi buat kita? Kamu sebagai kakak ngurusin adik, itu urusan keluarga. Kenapa di luar malah gabung sama orang luar, ngebully dia bareng? Iya nih, emang pantas dia orang luar yang ngurusin? Iya bener, jangan main belain orang luar gitu. Kakek bener, kakek, ayah ibu jangan buru-buru marah dulu. Aku belum selesai bicara. Coba katakan. Sebenarnya kejadian hari ini adalah Vivi kita yang menuangkan nasi, lauk, dan kuah. Semuanya ke badan Lin Meya. Nah, kalau yang dulu itu, Lin Meya menuangkan sebotol penuh anggur merah. Ke badan aku, kenapa kamu nggak bilang? Waktu itu aku juga ada di sana. Kenapa dia sampai menuangkan sebotol penuh anggur merah? Ke badan kamu nggak tahu alasannya? Kamu waktu itu menghina dia gimana? Kata-kata yang kamu pakai waktu menghina dia itu, di depan kakek sama ayah ibu. Aku malu mau ngulangin lagi. Vivi, kamu sudah dewasa. Orang dewasa harusnya paham. Harus bisa kontrol omongan dan tingkah lakunya kan? Lin Meya itu anak dari keluarga biasa. Iya, dia memang gak sekaya kamu. Tapi uang dia dapat dari kerja keras tangannya sendiri. Satu-satu ditabung. Dia nggak utang siapa-siapa, juga nggak butuh bantuan orang. Jadi waktu kamu hina dia, coba pikir dulu. Arti hormat itu gimana sih sebenarnya? Lihat dia tuh, lihat dia. Masih aja belain Lin Meya itu. Kan aku yang dirugikan. Lin Meya itu sendiri udah ngaku. Dia emang menggoda Ouyang. Kalau nggak ada niat jahat, kenapa waktu aku siram kuah, dia nggak balas? Aku ini lagi nindakin keadilan. Wah, nindakin keadilan ya? Menurutku sih, kamu itu nggak kapok sebelum terlanjur. Sudahlah, kita berdua saudara. Nggak perlu berdebat di depan kakek sama ayah ibu. Udah cukup. Begini aja. Ayah, ibu, kakek, tolong ke ruang audiovisual sebentar. Aku punya rekaman video. Setelah nonton, siapa salah siapa benar, pasti jelas. Kamu juga ikut. Kamerla.
Apa video itu? Lihat ini apa? Xiaomai, aku suruh kau berantakan. Lawan balik. Keket? Teriak apa? Jangan cengengesan. Duduk yang benar. Lidong benar. Mulai hari ini, tanggung jawab mendidik Wei Wei. Aku serahkan padamu. Kalian berdua jangan ikut campur lagi. Jangan urus lagi. Siap, Keracer Wei Wei. Laporkan segera padaku. Mengerti kakek? Tenang saja, aku tahu harus bagaimana. Duduk tegak. Halo Siu. Hello Mia. Kamu sudah istirahat? Aku belum tidur. Aku kenjan kamu. Aku juga. Aku juga kangen banget sama kamu Siu. Gimana kabarmu akhir-akhir ini? Ayahmu setuju kamu tinggal di dalam negeri kan? Belum sepenuhnya setuju. Tapi aku dapat kerja baru. Sangka? Bagus banget. Semuanya lancar. Lancar. Santai saja. Kapan nikah? Hello. Halo Mia, kenapa diam? Mia, kamu kenapa? Ada masalah ya? Nggak ada Siu. Nggak mungkin, pasti ada. Bilang sama aku, apa cenjanakalan kamu? Siu. Chenze putus sama aku. Sebenarnya gimana sih? Bilang sama aku, cepat bilang. Nggak apa-apa, bilang saja. Gimana sih? Dari dulu aku nggak seharusnya biarin kamu pergi. Ceritanya panjang. Selalu di saat-saat seperti ini. Siu seperti spons yang kuat. Dia akan mendengarkan ceritaku dengan tenang dan menampung air mataku. Dia selalu punya kemampuan untuk menghancurkan kegelapanku dalam sekejap. Lalu, menyuntikkan obat penenang yang kuat untukku. Tangan ini harus dibulatkan. Dibulatkan, seperti memeluk bola. Ayah, kakek uang sarapan. Baik, kita makan setelah latihan ini selesai. Bibi Liu, cobalah kue gulaku yang manis ini. Paman, kamu juga ambil satu. Ambil satu. Boleh? Sepertinya sinar matahari hangat Paris. Juga terkirim melalui jaringan. Membuatku tak sempat menghitung tetesan hujan. Awan gelap sudah diam-diam menghilang. Siu memberitahuku. Kesedihan dan penderitaan selalu tak terhindarkan. Tapi kapanpun itu, jangan pernah kehilangan dirimu sendiri. Belajarlah untuk berkata pada dirimu sendiri, maafkan aku. Dan juga belajarlah untuk berkata pada dirimu sendiri, tidak apa-apa.
Aku tiba-tiba mengerti dan menjadi lebih tegas. Direktur, Pak Ou belum datang. Ikut aku sebentar. Tidaklah. Kalau itu aku akan langsung ke perusahaan. Nona Lin, aku harap kamu bisa mengundurkan diri secara sukarela. Asalkan pergi dari Ouyang. Grup tidak akan menuntut ganti rugi darimu. Bahkan akan memberimu gaji 15 bulan lagi. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang riwayat pekerjaan. Aku akan merekomendasikanmu ke perusahaan lain yang juga berkualitas. Ini adalah syarat terbaik yang bisa kuberikan untukmu. Direktur, aku rasa kamu pasti melihat atau mendengar sesuatu. Jadi ada kesalahpahaman antara aku dan Ouyang. Kami hanya memiliki hubungan kerja yang normal, tidak ada yang lain. Kamu tidak puas dengan syarat yang kuberikan. Jika ini karena kejadian di lobi kemarin, aku bisa menjelaskan. Apa yang kukatakan tidak benar. Itu dilakukan dalam situasi khusus yang tidak bisa dihindari. Untuk pernyataan tidak benar itu, yang menimbulkan dampak buruk. Ini kesalahan saya yang tidak mempertimbangkan dengan matang. Jika ini karena masalah kemampuan kerja saya, Anda hanya perlu berkata, saya siap pergi kapan saja tanpa syarat apapun. Tapi sekarang, hanya karena sedikit rumor, Anda meminta saya mengundurkan diri. Saya tidak bisa menerima ini. Saya tahu kekhawatiran Anda. Tapi tolong beri saya satu kesempatan. Bahkan jika saya pergi sekarang, pandangan orang terhadap saya dan Ouyang tidak akan berubah sama sekali. Mengapa saya tidak bisa tinggal dan membuktikan diri saya? Sebenarnya, menurut saya, Ouyang tidak seperti yang terlihat di permukaan. Tidak berkompeten sama sekali. Dia sebenarnya sangat berbakat. Setelah saya membersihkan nama saya, baru saya pergi juga tidak terlambat. Bagaimana menurut Anda? Direktur? Bagaimana menurut Anda? Di paruh pertama tahun ini, proporsi dana yang diinvestasikan perusahaan di media cetak, media online, media televisi, serta aktivitas offline telah melebihi 65% dari anggaran tahunan kami. Pagi-pagi sekali kamu pergi kemana? Promosi dan dorongan di beberapa fashion week besar, serta pembelian ruang iklan di berbagai e-commerce besar. Tidaklah. Saya interupsi sebentar. Semua kepala departemen ada di sini. Saya umumkan satu hal, mulai hari ini. Karyawan grup dilarang keras menyebarkan rumor tentang Ouyang dan Lin Meya di perusahaan maupun di internet. Lin Meya adalah sekretaris Ouyang. Hanya itu. Jika saya temukan lagi, ada yang berspekulasi tanpa dasar tentang hubungan mereka, OU Group akan memecatnya segera. Siapapun itu. Saya sudah selesai. Lanjutkan. Untuk biaya sebenarnya dari peluncuran produk baru ini, kita harus mengontrolnya dalam 50% dari anggaran ini. Setelah saya lihat skema promosi keseluruhan saat ini, kita perlu menyesuaikan kembali. Kita harus ingat ketepatan skema sebelumnya. Langsung tercermin dalam efek promosi acara. Saya bisa menerima keberhasilan atau kegagalan. Tapi sama sekali tidak boleh menerima yang biasa-biasa saja. Jadi, Pak Direktur, pekerjaan pelaksanaan rencana promosi keseluruhan grup untuk paruh kedua tahun ini, saya ingin serahkan sepenuhnya kepada Ouyang untuk menanganinya. Bagaimana pendapat Anda? Baik, tidak masalah.
Baik, Pak Ou, mulai sekarang. Anda adalah penanggung jawab proyek ini. Saya akan meminta departemen terkait untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Kenapa kamu begitu mudah setuju? Apa kamu benar-benar mengerti situasinya? Kamu beritahu aku dulu, apa yang ayahku katakan padamu? Kamu jawab pertanyaanku dulu. Atau kamu yang mengatakan sesuatu pada ayahku? Tadi malam aku mempertaruhkan nyawaku untuk membelamu. Kenapa pagi ini tiba-tiba dia berpihak pada kita? Dan membela kita? Kalau begitu, kamu dan dia sama sekali tidak ada hubungannya? Tidak ada. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku bisa jamin dengan integritasku. Nona Lin, tolong beritahu aku. Di hatimu, sebenarnya Ouyang itu orang seperti apa? Ketika pertama kali mengenal Ouyang, aku pikir dia hanya seorang yang suka berkeliling dunia untuk bersenang-senang. Seorang parasit yang lahir di keluarga kaya. Tapi setelah aku dan Ouyang salah mengambil koper, baru aku tahu dia tidak sedang berkeliling dunia untuk bersenang-senang, melainkan mengikuti pertandingan tinju bebas. Ya, tapi dia tidak pernah menang. Selalu babak belur, penuh luka. Dia tidak pulang karena harus beristirahat di luar negeri. Lukanya belum sembuh. Pertandingan berikutnya sudah dimulai lagi. Begitu terus-menerus tanpa lelah. Semua barang di koper Ouyang, hampir semuanya berhubungan dengan tinju bebas. Hanya ada satu, yaitu foto keluarga Bapak Direktur. Dia bertinju bebas, menunjukkan bahwa di dalam hatinya ada keinginan yang kuat untuk membuktikan dirinya. Dia tidak ingin bergantung pada siapapun. Tidak ingin orang menganggapnya sebagai anak kecil. Kemanapun dia pergi, dia selalu membawa foto keluarganya. Tandanya dia mendambakan kehangatan keluarga di dalam hati. Singkatnya, menurutku, Ouyang adalah orang yang cerdas, baik hati, dan punya rasa keadilan yang kuat. Aku percaya dia, aku yakin dia bisa sukses besar. Pagi tadi direktur utama datang mencariku. Dia menyuruhku mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Aku tidak setuju. Aku bilang sama dia, bahkan kalau aku mau pergi, harus setelah orang lain membersihkan. Kesalahpahaman antara kita berdua, baru aku bisa pergi. Ya seperti itu. Jujur aja, apa Bapak kasih syarat tertentu ke kamu? Masa tiba-tiba jadi satu pihak sama aku? Bahkan sampai peduli banget sama keadaan aku? Kan kamu dari dulu pengen banget resign dari sini? Pertama, kabur dengan malu-malu, bukan gaya Lin Meya. Kedua, kalau mau buktikan aku tidak bersalah, harus buktikan dulu kamu juga tidak bersalah. Jadi kita berdua sekarang di satu perahu yang sama. Kita harus berjuang bersama. Oke, balik ke topik, yang harus kita hadapi selanjutnya adalah 4 pertunjukan pembuka promosi semester kedua. 4 pertunjukan Ouyang. Dengan anggaran yang kita dapat sekarang, sama sekali tidak cukup. Belum lagi biaya waktu untuk rencanain ulang seluruh skema. Sekarang kita nggak punya uang, nggak punya waktu. Apalagi, semua orang bisa lihat kakakmu sengaja menyusahkan kamu. Oh, kamu bisa semangat banget. Langsung terima tantangan ini? Aku tahu dia memang sedang mencoba menguji aku. Justru karena itu aku harus lebih aktif dan menerimanya. Kalau tidak, bukannya berarti aku, Ouyang, takut? Aku udah latihan bela diri campuran selama 5 tahun. Sudah ikut countless pertandingan besar kecil. Jujur, 4 tahun pertama aku belum pernah menang satu ronde pun. Aku terus kalah dan kalah. Sampai aku sendiri capek. Aku bilang ke diri sendiri, Ouyang, kamu gak bakat, kamu gak cocok. Jadi anak borjuis yang kalem aja, gak enak apa? Tapi kemudian aku berpikir lagi, kenapa sih? Hidup cuma sekali.
Kenapa hidupku harus ditentukan oleh ucapan kalian? Jadi aku berusaha lebih keras. Berlatih keras. Mempelajari teknik. Menyusun strategi. Begitulah. Tahun ini akhirnya aku lolos babak pertama. Sebenarnya aku tahu. Di mata banyak orang, aku cuma boneka yang didorong ke depan oleh ayahku. Semua orang menunggu untuk menertawakanku. Sebenarnya ini sama seperti pertandingan. Sebenarnya kalah tidak mengerikan. Hal yang mengerikan adalah bahwa Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk kalah. Aku akhirnya bisa menerima. Identitasku saat meninggalkan grup OU adalah pecundang. Tapi aku tidak mengizinkannya. Orang lain memanggilku pengecut. Lagi pula, aku Ouyang bukan orang yang mudah ditaklukkan. Aku bahkan belum sempat memukul sekalipun. Kenapa dia bisa yakin aku pasti kalah, kan? Mirip, sangat mirip. Sebenarnya, aku juga nggak terlalu berharap. Tapi sebelumnya, di antara para penculik yang menculik putrimu, ada seseorang yang tahu sedikit tentang situasi saat itu. Jadi aku mengikuti alamat yang dia berikan. Menanyakan beberapa kantor polisi setempat, dan benar-benar menemukan informasi izin tinggal yang terdaftar di kota Shajing tahun 2011. Mereka sekarang di mana, Pak Lin? Aku mengerti perasaanmu, tapi Tiongkok ini besar. Mencari 1-2 orang gak semudah itu. Dari tahun 2011 sampai sekarang, ibu dan anak ini konon sudah pindah ke banyak tempat. Untungnya sekarang kita sudah tahu. Informasi KTP mereka lebih baik daripada sebelumnya yang gak jelas. Seperti mencari jarum dalam jerami. Iya. Ini benar-benar terima kasih banyak. Sama-sama, maaf merepotkan. Nggak apa-apa? Maaf, aku akan angkat telepon dulu. Xiaoya, ada apa? Pak, malam ini aku lembur. Aku pulangnya agak terlambat. Ini kok kerja lembur baru datang ke perusahaan? Aku tidak tepat waktu. Ini kan saat-saat penting pengembangan produk baru perusahaan. Rekan-rekan di departemen pengembangan produk kita, semuanya harus lembur, apalagi aku yang baru datang. Aku harus tunjukkan performa dong. Ya sudah. Jangan lupa makan malam ya. Jangan sampai karena kerja badanmu jadi sakit. Sebelum pulang, telepon aku dulu. Aku akan sampai, enak perempuan. Sudah larut malam, pulang sendirian tidak aman. Ya tidak usah, aku sudah besar. Nanti pulang aku panggil taksi saja, lebih praktis. Jangan khawatirkan aku. Baiklah, hari-hari di jalannya. Kalau ada apa-apa telepon aku. Sudah ya, aku tahu. Aku tidak bisa bicara lama. Aku harus kembali bekerja. Akhirnya ada kabar dari kalian. Lihat kamu lagi-lagi begini. Ini semua salah ibu. Kalau bukan karena penyakit ibu, kamu tidak akan pinjam uang rentenir. Tidak akan tidak bisa pulang ke rumah, lari ke Thailand. Apalagi sampai masuk penjara. Lihatlah. Lihatlah kamu yang menyedihkan ini. Semua karena ibu yang membebanimu. Lebih baik ibu mati saja. Ibu lihat nih. Kamu harusnya membuat kita berdua menangis dong, baru senang. Aku kan baik-baik saja. 2 hari ini setiap sadar kamu hanya mengulang 2 kalimat itu. Menurutku sekarang, saat kamu normal. Lebih menakutkan daripada saat kamu.
Jangan menangis. Menangisnya jelek banget, lihat. Lihatlah kamu yang menyedihkan ini. Semua karena ibu yang membebanimu. Lebih baik ibu mati saja. Ibu lihat nih. Kamu harusnya membuat kita berdua menangis dong, baru senang. Aku kan baik-baik saja. 2 hari ini setiap sadar kamu hanya mengulang 2 kalimat itu. Menurutku sekarang, saat kamu normal. Lebih menakutkan daripada saat Campbell. Jangan menangis. Menangisnya jelek banget. Sudah jangan nangis. Aku tidak mau punya ibu yang jelek. Sudah. Ayo makan. Nak, makan yang baik ya. Kamu sudah bangun. Siapa yang kamu panggil ibu? Ibuku bukan ibumu. Aku sudah terbiasa memanggilnya begitu, kan Bu? Kamu nggak ada habisnya ya? Baiklah, nggak panggil lagi, Tante. Bagaimana kabar di dalam negeri? Sudah tenang belum? Aku benar-benar sudah bosan di Thailand. Kalau di dalam negeri sudah lebih baik, kita pulang bersama ibuku. Cepat pulang saja. Aku belum sempat memberitahumu. Beberapa dari mereka sudah ditangkap. Kenapa bisa ditangkap? Kudengar mereka menemukan seorang perempuan yang mirip sekali denganmu. Lalu menangkap perempuan itu. Kemudian dia diselamatkan oleh putra direktur grup OU. Yang dia juga membantu polisi. Menangkap beberapa orang itu, sekarang masih di penjara. Ada hal seperti itu? Masih ada yang mirip sekali denganku? Suzy Jie, cepat panggil dokter. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sudah, tidak mungkin. Ibu, aku, Xiaoya. Xiaoya, ibu minta maaf padamu. Xiaoya, ibu minta maaf padamu. Ibu, di mana Xiaoya? Xiaoya ada. Ada, Xiaoya ada. Kamu tidak bersalah pada Xiaoya. Kamu tidak bersalah padaku, Bu. Ibu baik-baik saja. Xiaoya baik-baik saja. Ibu minta maaf pada Xiaoya. Ibu minta maaf padamu. Penawaran dari perusahaan pameran masih terlalu tinggi. Beritahu mereka. Harus turun 30% lagi. Tapi Direktur Ou, harga di sana sudah sangat ketat. Direktur Lee bilang tidak bisa dinegosiasikan. Kalau begitu beritahu mereka, tidak perlu bekerja sama lagi. Tapi bicaranya harus halus. Dan kamu harus memberi syarat pada mereka. Grup OU setiap tahun punya banyak acara promosi besar. Dan kemasan toko serta peluncuran produk baru. Jika mereka setuju dengan syarat kita, grup kemungkinan besar akan memberikan paket acara 3 tahun ke depan pada mereka. Director Liu. Hal seperti ini biasanya Direktur Liu yang langsung bicara dengan direktur di sana. Kita di sini tidak bisa menjangkaunya. Aku harus cari mereka di mana. Hello, Paco Yu. Pak Liu, harga dari perusahaan pameran masih terlalu tinggi. Harus turun 30%. Semua acara promosi besar OU Group. Untuk 3 tahun ke depan. Bisa dijadikan paket syarat untuk mereka. Ini. Harganya sudah paling murah. Baik, kalau begitu. Ganti penyelenggara pameran. Pak Ou, ganti penyelenggara tidak masalah. Tapi artinya 4 lokasi yang sudah ditentukan. Harus diganti semua. Cuma ganti penyelenggara tidak bisa? Pak Ou, Anda baru bergabung, mungkin belum paham situasinya. Sekarang kalau pakai 4 lokasi ini, harus lewat penyelenggara ini. Dan yang paling cocok sekarang ya keempat ini. Kalau tidak dipakai sama sekali, cari lokasi lain. Akan repotkan. Kalau begitu, sekarang harus dipakai. Ayah. Sekarang cuma bisa lihat, apakah di bagian lain. Bisa hemat biaya. Lokasi tidak turun harga. Di mana lagi bisa hemat? Pak Ou, jangan buru-buru. Awalnya harga segini memang tidak feasible. Bagaimana kabar Ou yang akhir-akhir ini? Dia tarik orang dari berbagai departemen ke timnya. Katanya mau rancang ulang show promosi. Tapi sampai sekarang belum ada progres.
Hakoyu. Keluar. Saya keluar dulu. Sikapmu seperti apa ini? Zhengze, bagaimanapun juga, dia manajer divisi penjualan. Kamu sebagai wakil presiden perusahaan, perlakukan bawahan seperti ini? Mau memimpin orang bagaimana nanti? Baik. Saya salah. Saya datang cuma mau tanya. Apakah budget bisa ditambah lagi? Tidak mungkin. Tapi tanpa tambah budget memang tidak bisa diselesaikan. Kalau begitu saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tahun lalu budget sudah overdraft, tahun ini cuma segini. Masa budget tahun depan dipakai untuk tahun ini? Kalau begitu, kenapa kamu serahkan pekerjaan ini padaku? Aku juga tidak menyangka kamu akan menerimanya. Sial sekali. Awalnya aku bisa liburan bersama pacarku. Sekarang dipindahkan ke sini, kerja lembar setiap hari. Yang penting, apa gunanya? Bagaimanapun juga, anggaran untuk venue tidak mungkin dikurangi. Biaya personel, biaya kostum. Sudah paling rendah, mau dikurangi bagaimana lagi? Lacapilla. Hal seperti ini diserahkan ke kita. Kita ini cuma anak buah kecil, bisa apa? Paling-paling kuma bantu-bantu. Padahal semua bagian penting kan dibicarakan oleh kepala departemen masing-masing. Untuk APA kita dikurang di sini? Kamu masih mengeluh? Kalau bukan karena departemen perencanaanmu melebihi anggaran tahun ini, masalahnya tidak akan sampai membuat semua orang tegang seperti ini. Apa maksudmu kami melebihi anggaran? Waktu kami melebihi anggaran sebelumnya, kami juga sudah berdiskusi dengan bagian keuanganmu. Bagian keuanganmu sudah menyetujuinya. Sekarang jadi begini, kamu tidak sadar. Apa maksudmu? Anggaran kalian tahun ini sebenarnya sudah disetujui oleh bagian keuangan. Lalu kenapa untuk kami tidak disetujui? Kenapa begitu sampai ke bos kecil? Harus mengikuti anggaran awal? Kami mana tahu. Sudah, cukup sampai di sini hari ini. Semua sudah lelah, pulang dan istirahatlah untuk besok. Lin Meia. Anda baru bergabung, mungkin belum terlalu paham situasinya. Sekarang, selama menggunakan tempat venue ini, harus melalui penyelenggara pameran ini. Sebenarnya harga ini tidak mungkin bisa dilakukan. Aku tidak mungkin mengambil anggaran tahun depan. Untuk daganakan tahun ini. Kalau begitu, kenapa kamu serahkan pekerjaan ini padaku? Aku juga tidak menyangka kamu akan menerimanya. Istirahat sebentar.
Lin Meia. Masa paling sulit dalam hidupmu? Kapan? Kenangan pertama dalam hidupku adalah di panti asuhan. Di lantai 2 panti asuhan, jendela kelima. Dari kiri. Karena jendela itu tepat menghadap pintu gerbang panti asuhan. Di sana, setiap hari, aku berdiri berjinjit, menempel di jendela, menatap keluar pintu. Aku berharap suatu hari nanti, ibuku akan kembali dan membawaku pergi dari sana. Setiap hari aku menunggu di sana. Berharap. Dulu aku pernah berpikir, masa-masa itu akan menjadi saat tersulit dalam hidupku. Tapi kemudian, ayahku mengangkatku sebagai anak, membawaku pergi dari sana, dan memberiku sebuah rumah. Tapi sejak kecil aku punya penyakit jantung bawaan. Ayahku menghabiskan semua uangnya untuk menyembuhkan penyakitku, bahkan berhutang banyak. Dia tidak punya pilihan lagi, hingga akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya di restoran, dan membuka warung makan ini. Setiap hari sebelum fajar, dia sudah pergi berbelanja bahan. Tapi setiap kali aku membuka mata, selalu ada sarapan yang sudah disiapkannya untukku. Saat itu, aku hanya bisa bertemu dengannya di warung saat pulang sekolah, karena dia sangat sibuk. Dalam ingatanku, baju ayahku selalu basah oleh keringat. Pergelangan tangannya setiap hari ditempeli obat gosok. Seseorang yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali denganku, bersedia memberiku rumah, bersedia menjadi ayahku, dan berkorban begitu banyak untukku. Tapi aku tidak bisa membantunya sama sekali, tidak bisa meringankan bebannya. Rasa tidak berdaya itu adalah saat yang kupikir paling sulit dalam hidupku. Kukira kau akan bilang, saat putus dengan Chen Ze. Atau saat kau terlantar di jalanan Prancis, tanpa rumah. Bukankah itu sulit? Sama sekali tidak. Karena itu semua adalah urusanku sendiri. Semua akan berlalu. Sejak aku berusia 18 tahun. Saat aku bisa bekerja dan membantu ayahku. Aku merasa di dunia ini, tidak ada lagi momen yang sulit. Teman baikku Siu pernah bilang padaku, tidak peduli seberapa sulit masalah yang dihadapi, jangan sampai kehilangan dirimu sendiri, belajarlah berkata pada dirimu sendiri, maaf. Dan juga belajarlah berkata pada dirimu sendiri, tidak apa-apa. Sangat bagus sekali. Ada APA. Si kecil Ou kita sedang menghadapi momen tergelap dalam hidupnya. Jangan berhayal, di kamusku Ouyang. Tidak ada dua kata itu. Nah, baru kamu. Aku setuju dengan APA yang tak Maya tadi. Kebetulan hari ini ada waktu, gimana kalau aku traktir kalian berdua makan enak? Oke, ayo. Maaf, tunggu sebentar. Hello. Oke, aku mengerti. Aku segera ke sana. Maaf ya. Sungguh menyesal tidak bisa mentraktir kalian berdua. Ada masalah mendadak yang harus segera kuhadapi. Kenapa setiap kali mau traktir makan selalu ada masalah? Ini bukan gayaku, oke. Nanti pasti ku bayar 2 kali, oke. Selesai urusan.